Menyadari hukum tabur tuai. Kehidupan ini seperti sebuah ladang yang luas. Di sana kita adalah petani dengan penuh kehati-hatian dan kadang kekhilafan. Menabur benih-benih yang kelak akan tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang membawa buahnya. Benih itu bisa berupa pikiran, perasaan, tindakan, atau bahkan kata-kata yang terucap. Namun seperti yang diungkapkan dalam hukum yang agung ini, siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Ini adalah hukum yang tidak bisa ditawar, tidak mengenal status, warna kulit, atau kedudukan, atau keyakinan, atau agama apapun. Ini adalah hukum yang tidak bisa ditawar, tidak mengenal status, warna kulit, atau kedudukan. Ia berlaku di dalam alam semesta yang luas ini, dari seberang bumi hingga ke titik terdalam di dalam hati kita. Hukum tabur tuai, atau lebih dikenal dengan istilah hukum sebab akibat, sebenarnya adalah sejenis teka-teki besar yang menyelimuti kita dalam setiap langkah. Sebagaimana hukum ketiga Newton yang berbicara tentang reaksi yang setara dengan aksi, begitulah hukum ini bekerja. Setiap langkah yang kita ambil, setiap benih yang kita tanam, akan berbuah pada waktunya. Jika kita menyirap benih kebajikan, suatu hari nanti kita akan memetik buah yang manis. Sebaliknya, jika kita menabur kebencian, keangkuhan, atau permusuhan, maka badai akan datang menghampiri kita tanpa diduga. Izinkan saya bercerita. Ada sebuah kisah dari zaman dahulu tentang seorang raja yang merasa cemburu atau tersaingi pada sang perdana menteri yang lebih dicintai rakyat. Dalam rasa tidak terima, sang raja memutuskan untuk memukul perdana menteri di hadapan umum. Berpikir bahwa ia bisa menghancurkan martabat perdana menteri. Namun tanpa sadar, ia sedang menabur benih kebencian di tanah yang subur. Sang perdana menteri yang dipukul di depan khalayak tentu saja merasa terhina, tapi bukannya berbalik memukul, ia malah menanam benih yang sama. Ia mengumpulkan bawahannya dan memukul mereka. Begitu pula yang terjadi pada para bawahannya yang mulai menyebarkan sikap yang sama. Tidak butuh waktu lama, kekerasan tanpa alasan ini menyebar ke seluruh kerajaan, hingga akhirnya sang raja dipukul kembali oleh sang permaisuri tanpa alasan. Inilah hukum tabur tuai yang tak terbantahkan. Apa yang ditanam akan kembali pada dirinya. Sang raja yang mulai, ternyata justru dia pada akhirnya merasakan akibatnya. Tentu, kita bisa melihat hukum ini juga bekerja pada tatanan yang lebih luas. Misalnya dalam teori chaos, ia mengungkapkan bahwa kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara bisa memicu badai ribuan mil jauhnya. Begitu pula dalam kehidupan kita, tindakan kecil yang tampak tak berarti bisa menumbuhkan hasil yang luar biasa besar di masa depan. Keberadaan sebuah benih kecil bisa menciptakan perubahan besar dalam realitas yang kita hadapi. Namun lebih dari sekedar teori fisika atau hukum alam semesta, hukum tabur tuai adalah cermin dari pilihan-pilihan kita setiap hari. Benih yang kita tanam hari ini adalah buah yang akan kita petik di masa depan. Setiap pikiran yang kita biarkan berkembang dalam hati, setiap kata yang kita lontarkan, setiap tindakan yang kita lakukan akan menciptakan reaksi yang sesuai. Jika kita menabur benih kebaikan, kita sedang menyiapkan tanah yang subur bagi kebahagiaan kita sendiri. Sebaliknya, jika kita menabur benih kebencian, keangkuhan, dan keserakahan, maka kita sedang menumbuhkan semak duri yang akan mencubit langkah kita kelak. Saya akan menceritakan pengalaman pribadi yang mengingatkan saya pada hukum ini. Setelah hampir 1 dekade merantau di Jakarta, saya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman bersama keluarga. Semula suasana di kampung terasa tentram, namun benih-benih kebingungan mulai tumbuh ketika ibu mertua saya mulai membedakan perlakuannya antara saya dan menantu lainnya. Rasa tidak adil mulai menggerogoti hati saya, dan saya pun merasa kecewa. Namun pada saat itu, saya belum memahami sepenuhnya hukum tabur tuai. Saya merasa bahwa saya telah diperlakukan buruk.
tanpa menyadari bahwa perasaan itu adalah hasil dari benih-benih yang saya tanam di masa lalu. Hati saya mulai dikuasai rasa dongkol. Namun seiring berjalannya waktu dan dengan sedikit refleksi, saya menyadari bahwa situasi ini adalah cerminan dari kondisi batin saya sendiri. Saya adalah petani yang menabur benih kemarahan dan ketidakpuasan, dan tentu saja saya harus siap memetik buahnya. Saya mulai membuka hati, melepaskan kedongkolan itu, dan berusaha menerima kenyataan ini dengan ikhlas. Ternyata, dengan melepaskan emosi negatif dan menggantinya dengan sikap yang lebih bijak, konflik itu mulai mereda. Inilah keajaiban dari hukum tabur tuai. Begitu kita menanam benih yang baik, meskipun kecil, maka buahnya akan datang dengan segera. Ketika saya mulai merawat ibu mertua dengan penuh kasih saya, meskipun hubungan kami sebelumnya penuh ketegangan, perubahan mulai terasa. Hati yang dulu keras seperti batu mulai melunak, dan hubungan kami pun membaik. Saya menemukan kembali makna dari setiap benih kebaikan yang saya tanam, dan ternyata kebahagiaan itu datang bukan dari menuntut sesuatu, tetapi memberi tanpa pamrih. Hukum tabur tuai ini, jika kita amati dengan bijak, mengajarkan kita tentang kekuatan pilihan. Bahagia itu adalah hasil dari apa yang kita pilih untuk tabur. Konflik yang datang ke dalam hidup adalah akibat dari pilihan-pilihan yang kita buat di masa lalu. Namun kita selalu punya kesempatan untuk menanam benih baru, benih yang penuh kasih, pengertian dan kesabaran. Setiap pilihan yang kita buat membawa dampak. Dan kita bisa memilih untuk menanam benih kebahagiaan, kedamaian dan rasa kasih sayang yang kelak akan membawa buah yang manis. Akhirnya seperti yang dikatakan oleh banyak orang bijak, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari benih-benih kebaikan yang kita tanam dalam setiap langkah hidup kita. Sehingga, mari kita menabur dengan hati yang penuh kesadaran, karena setiap benih yang kita tanam akan menjadi tanaman yang kita rawat dan nikmati buahnya di masa depan. Dan ketika kita sadar bahwa kehidupan ini adalah ladang, kita akan tahu bahwa kita adalah petani yang menanam benih-benih baik dan unggul dalam setiap momen yang kita jalani. Tetap bersama dengan suara kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah hak kita.